my stupid heart. Don't know, I tried to let you go so many times before. Then why the passion pull my stupid heart? Too late, already on my way. If you don't Ciluk ba, ciluk ba, ciluk ba. Halo kakak abang guru sekolah minggu, berjumpa lagi bersama saya Elkatnas Miring dalam persiapan mengajar sekolah minggu. Kakak abang, hari ini kita mau belajar tentang nilai kesederhanaan hidup dari firman Tuhan. Wah, kesederhanaan hidup bisa nggak ya di zaman ini? Ya, ayo kakak abang, aku siapa yang sampai saat ini masih bisa hidup sederhana? Tapi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Ternyata ada loh yang mengajarkan kita tentang kesederhanaan hidup, kakak abang. Diambil dari Mazmur 116 ayat 6. Kalau dalam bahasa kerennya, kesederhanaan hidup disebut dengan keugaharian. Oke, gimana firman Tuhan bilang? Kita baca sama-sama ya. Mazmur 116 ayat 6, firman Tuhan berkata, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Firman Tuhan yang sampai kepada kita. Orang yang sudah hidup sederhana itu seperti apa sih? Adalah orang yang mampu mensyukuri baik hal-hal kecil dalam kehidupannya. Contohnya kalau bangun pagi, kita bisa berjalan, kita bisa makan, kita punya orang tua, punya keluarga, bisa sekolah. Hal-hal itu yang disyukuri oleh orang-orang yang hidup sederhana. Kesederhanaan itu sebenarnya berasal dari di dalam hatinya, sehingga ketika dia mencintai apa yang sudah ada, dia tidak akan terlalu peduli, terlalu memfokuskan diri pada hal-hal yang belum dia miliki. Sehingga ketika dia membeli mainan, dia akan membeli mainan yang berkualitas dan juga merawatnya, bukan membeli mainan kemudian beli lagi. Seperti anak remaja, mereka tidak harus selalu membeli barang-barang yang viral, mengikuti tren viral, makanan viral, nggak harus. Tapi kalau sudah icip makan, oke, boleh lah, tapi bukan harus semuanya sekali harus dinikmati olehnya. Dan orang-orang yang hidup sederhana ini, tadi kalau pemazmur bilang, adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau tadi dia bilang, ini apa? Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dalam situasi lemah pun dia menyadari Tuhanlah yang menyelamatkan dia. Dan percaya jika Tuhan mau memberikan sesuatu hal itu pada kita, pasti akan diberikannya, tapi dengan usaha loh ya. Nah kakak abang, bagaimana sih menceritakan atau menjelaskan terkait nilai kesederhanaan hidup ini agar bisa mudah dicerna oleh adik-adik? Hari ini saya sudah membuat satu alat peraga yang bisa kita sampaikan nanti, yakni wayang. Alkisah, di sebuah hutan hiduplah seekor tupai yang sangat lincah. Dia bisa melompat dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Bahkan dia pun sudah pernah memanjat pohon yang paling tinggi di hutan tersebut. Dia juga sudah pernah merasakan berbagai macam buah di dalam hutan yang rasanya manis, asam, pahit, kecut, bahkan hambar. Setiap hari tupai tersebut memakan buah yang berbeda-beda karena dia dengan sangat mudah mengambil buah-buahan yang dia mau. Tapi dia punya sedikit kebiasaan yang tidak baik, yakni ketika memakan buah dan dia merasa itu sudah pernah dia makan, dia akan buang. Jadi dia akan memakannya cuman sebelahnya saja, yang lain dibuang. Pada suatu hari ketika sang tupai sedang memakan buah di sebuah pohon, dia melihat seekor semut yang sangat sibuk. Dia tidak berhenti-berhenti diperhatikan oleh tupai ini
mengambil makanan, baru membawanya ke sarangnya, mengambil lagi, membawa ke sarangnya. Kemudian si tupai berkata, "Hai semut, kenapa kamu makan buah sisa-sisa yang aku makan? Kamu gak malu? Kamu gak jijik, gak gengsi melihatku?" Kemudian si semut berkata, "Halo tupai, kenapa aku harus gengsi dan jijik? Ini kan aku memakan buah yang masih baik, yang masih bisa dimakan untukku dan untuk keluargaku. Jadi gak masalah kan? Ih, kalau aku jadi kamu, aku gak mau lah," kata si tupai. "Kalau aku ya semut, aku tuh setiap hari harus makan buah yang berbeda-beda. Rasanya juga beda-beda dan pastinya harus enak ya. Kemudian kalau misalnya aku sudah bosan, aku pasti akan membuang. Aku nggak simpan-simpan loh seperti kamu menyimpan makanan. Aku harus makan buah yang segar, yang enak, yang sedap. Bahkan aku sering loh membuang buah-buahan yang aku rasa yang nggak enak lah. Besok kan bisa lagi dicari." Aku dengan gampangnya melompat dari dahan ke satu ke dahan yang lain. Kemudian sang semut berkata, "Kamu tidak boleh begitu semut. Kita harus menghargai apa yang ada yang sudah diberikan pohon oleh kita. Kan kalau kita memakan buah-buah yang masih baik tidak apa-apa. Kita harus menghabiskannya." "Kamu tuh tidak boleh begitu tupai. Kita harus menghargai buah yang sudah diberikan pohon untuk kita dengan cara menghabiskan buah yang sudah kita petik. Dan itu juga salah satu bentuk kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan tidak membuang-buang makanan. Apalagi seperti aku menyimpan makanan agar ketika nanti musim kemarau ataupun musim tidak ada buah, masih ada persediaan makananku." Kalau aku sih nggak mau ya, kata semut. "Toh masih banyak hal loh buah di hutan ini. Harus aku nikmati semuanya. Hidup cuman sekali semut." Lalu si semut berkata lagi, "Ya aku hanya bisa memberi kamu saran ya tupai. Kamu kan bisa melompat ke sana kemari. Kamu pasti tahu buah mana yang enak dan lama. Aku hanya bisa memberi kamu saran tupai agar nanti ketika musim kemarau ataupun ketika musim tidak ada buah, kamu sudah punya persediaan dengan tidak membuang buah-buahan." "Hah? Musim kemarau? Aku tidak takut. Aku kan bisa melompat ke sana kemari sampai ke ujung hutan, kemanapun aku mau, sehingga aku nggak akan kehabisan makanan." "Ya baiklah tupai," kata si semut. "Aku hanya bisa memberikanmu saran, tapi ya semua tergantung kamu lagi." Kemudian si tupai dan si semut pun berpisah ke tempatnya masing-masing. Bulan demi bulan pun berlalu. Hari yang tidak diharapkan pun datang, di mana terjadilah kekeringan di seluruh negeri dan sampai ke hutan pun tidak lagi menghasilkan buah pohon. Semua hewan sangat cemas dengan situasi tersebut, termasuk tupai yang sudah lelah melompat dari pohon yang satu ke pohon yang lain untuk mencari buah. Tapi dia tidak juga menemukan satu buah-buahan pun yang untuk bisa dimakan olehnya. Terlihat wajahnya sangat lesu dan tubuhnya pun sudah mulai lemas, karena dia tidak punya lagi kekuatan untuk mencari buah-buahan yang sudah tidak lagi dihasilkan pohon-pohon. Tiba-tiba dia berjumpa dengan si semut lagi. Kemudian si semut berkata, "Apakah itu kamu tupai?" "Betul semut. Ada apa denganmu pai?" "Aku sudah sangat lelah melompat ke sana dan kemari untuk mencari buah untukku makan, tapi aku tidak juga menemukan buah untuk makan. Aku sangat lapar semut." "Apakah kamu tidak memiliki tabungan buah tupai? Kan kamu selama ini banyak sekali memperoleh buah." "Tidak semut, aku sangat sedih. Bisakah kamu memberikan makanan untukku? Kamu kan sering mengumpulkan buah semut." Kemudian semut berkata, "Begitu ya, karena musim kemarau ini kamu tidak lagi bisa menemukan buah dimanapun, sementara kamu nggak punya tabungan. Baiklah tupai, aku akan memberimu sedikit makanan yang telah aku kumpulkan selama ini.
tapi aku juga punya keluarga besar yang juga membutuhkan makanan. Jadi kita harus berbagi ya Tupai. Tidak banyak, mungkin kami kan kecil, sedangkan kamu besar, tapi aku bisa memberi kamu sedikit. Kemudian Tupai berkata, baik semut, itu pun tidak apa-apa untuk menyambung hidup. Kemudian semut pun membagikan makanan yang ada padanya kepada si Tupai. Sehingga Tupai bisa lagi melanjutkan kehidupannya. Dan dengan sangat menyesal, Tupai menyesali kelakuannya dan berjanji akan berubah. Nah, kakak abang, itu firman Tuhan dan metode yang bisa saya sharingkan untuk minggu ini. Kalau ada usulan-usulan lain untuk memperkaya bahan ajar kita minggu ini, boleh sampaikan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa berdoa dan berserah kepada Tuhan sebelum kita pelayanan sebagai Tuhan sang pemilik pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Ciluk, bah.